Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Wahyu Putri dengan NIM 2330404081. Di video kali ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran dengan matkul Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampunya yaitu Regina Nabila SEMM. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, pasar konsumen, yang kedua, pasar bisnis, yang ketiga, pasar global. Yang pertama yaitu pasar konsumen. Pasar konsumen adalah bagian penting dalam ekonomi yang mencakup semua individu atau kelompok yang membeli barang dan jasa untuk penggunaan pribadi. Berikut adalah beberapa materi penting yang berkaitan dengan pasar konsumen. Yang pertama yaitu karakteristik pasar konsumen. Karakteristik geografis. Pasar konsumen dipengaruhi oleh lokasi geografis. Contohnya, orang yang tinggal di daerah perkotaan akan berbeda kebutuhannya dengan orang yang tinggal di pedesaan. Yang kedua, karakteristik demografis. Pasar konsumen dipengaruhi oleh demografis. Contohnya, orang yang berusia 18-24 tahun memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang yang berusia 45 tahun sampai 54 tahun. Yang ketiga, karakteristik psikografis. Pasar konsumen dipengaruhi oleh psikografis. Contohnya, orang yang memiliki gaya hidup seimbang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang yang memiliki gaya hidup yang tidak seimbang. Itu jenis pasar konsumen terdiri dari dua, yaitu barang konsumsi yang tahan lama. Barang-barang yang tahan lama dan memiliki umur lebih dari 3 tahun, contoh elektronik, perabot rumah, perhiasan, peralatan olahraga, kendaraan, suku cadang kendaraan. Yang kedua, barang konsumsi yang tidak tahan lama. Contohnya barang-barang yang tidak tahan lama seperti produk pembersih pakaian, barang sekali pakai, makanan, minuman, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi pasar konsumen. Yang pertama ada target market, menentukan target pasar yang spesifik dan memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, segmentasi pasar, membagi pasar yang menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan memahami kebutuhan masing-masing segmen. Yang ketiga, positioning, menentukan posisi produk atau jasa di pasar dan membedakannya dengan produk yang jasa lainnya. Yang keempat, marketing mix, menggunakan kombinasi marketing mix dengan yang tepat dengan produk, harga, promosi, distribusi. Yang keempat yaitu ada perbedaan pasar konsumen dan pasar bisnis. Yang pertama yaitu pembeli. Pasar konsumen memiliki banyak pembeli, sedangkan pasar bisnis memiliki sedikit pembeli. Yang kedua, jumlah konsumen. Pasar konsumen memiliki jumlah konsumen yang lebih besar, sedangkan pasar bisnis memiliki jumlah konsumen yang lebih sedikit. Yang ketiga, jenis produk. Pasar konsumen menjual produk akhir, sedangkan pasar bisnis menjual produk intermediate. Yang keempat, proses pembelian. Pasar konsumen memiliki proses pembelian yang lebih sederhana, sedangkan pasar bisnis memiliki proses pembelian yang lebih kompleks. Yang kedua ada pasar bisnis. Pasar bisnis adalah tempat di mana perusahaan atau individu melakukan transaksi jual beli barang dan jasa untuk keperluan bisnis. Pasar ini berbeda dengan pasar konsumen di mana transaksi dilakukan untuk kebutuhan pribadi. Faktor yang mempengaruhi pasar bisnis. Yang pertama, kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli. Yang kedua, persaingan. Jumlah dan kekuatan pesaing di pasar dapat mempengaruhi strategi bisnis. Yang ketiga, teknologi. Inovasi teknologi dapat merubah cara bisnis bernegosiasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang keempat, regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasi dan strategi pasar. Yang keempat ada strategi pemasaran dalam pasar bisnis, yaitu segmentasi pasar, mengidentifikasi segmen pasar yang spesifik untuk menyesuaikan produk dan layanan. Yang kedua, penetapan harga, menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai produk. Yang ketiga, menggunakan berbagai saluran untuk mempromosikan produk seperti iklan, pameran, dan media sosial. Yang keempat, hubungan pelanggan, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Pasar global. Pasar global adalah sistem perdagangan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi di seluruh dunia. Dalam pasar ini, perusahaan dapat menjual produk mereka ke konsumen di berbagai negara, menciptakan peluang untuk penumbuhan dan ekspansi. Karakteristik pasar global. Yang pertama, hubungan internasional. Pasar global menghubungkan berbagai negara yang memungkinkan pertukaran yang lebih luas. Yang kedua, persaingan yang ketat. Banyak perusahaan dari berbagai negara bersaing untuk mendapatkan pasang bangsa yang bersama. Yang ketiga, variasi produk. Terdapat beragam produk dan layanan yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Yang keempat, pengaruh teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi transaksi dan komunikasi antar negara. Faktor yang mempengaruhi pasar global. Yang pertama, globalisasi. Proses integrasi ekonomi yang sosialisasi dan budaya dapat mempengaruhi cara berbisnis beroperasi di seluruh dunia. Yang kedua, perjanjian perdagangan internasional. Kesepakatan antar negara yang mempengaruhi tarif kuota dan regulasi perdagangan. Yang ketiga, kondisi ekonomi global. Resesi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar dapat mempengaruhi pasar global. Yang keempat, perubahan sosial dan budaya. Preferensi konsumen yang berubah dapat mempengaruhi pemerintahan
Tipe pasar global. Yang pertama, pasar ekspor, yaitu negara menjual produk ke negara lain. Yang kedua, pasar impor, negara membeli produk dari negara lain. Yang ketiga, pasar multinasional, yaitu perusahaan beroperasi di beberapa negara dengan strategi yang disesuaikan untuk masing-masing pasar. Yang keempat, pasar transnasional, perusahaan yang beroperasi secara global dengan strategi yang distrategikan dan tidak terikat pada batas negara. Kesimpulan, baik pada pasar konsumen, pasar bisnis, dan pasar global, kesimpulannya yaitu kalau pasar konsumen berfokus pada pembelian untuk kebutuhan pribadi, sedangkan pasar bisnis melibatkan transaksi antara perusahaan untuk keperluan operasional, dan sedangkan pasar global mencakup interaksi ekonomi antar negara. Ketiganya memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi strategi pemasaran. Nah, sekian video pembelajaran saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.